kesempatan untuk merubah diriku, diri yang hina ini. Di sini aku merasa tenang, cahaya pun kini menerangi hati dan jiwaku. Insya Allah. Rumi Cafe, jangan lupa like, share, and comment, subscribe. Tadi saya mau potong lagu itu, tapi enak juga nih lagu ya. Jadi saya biarin sampai habis ya. Keindahan itu pada awalnya sudah dari surga lalu jatuh terpercik menetes ke bumi. Masya Allah. Nah, mungkin ya gara-gara kita beragama, seiman-imannya keimanan, tiba-tiba kita mengharamkan alunan musik seperti ini yang syairnya sangat menyentuh sekali. Ya Robi ampunilah. Allah itu ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afu, At-Tawwab, Maha pengampun, Maha memberi ampunan, Maha pemaaf, Maha memberi taubatan. Tapi kita hanya jarang memohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Kang, Ya. aduh indah lagunya Kang. Alhamdulillah. Sebenarnya nyanyinya sih kalau Akang yang nyanyi, Akang tuh pasti nyanyi, lebih keren. enggak. Saya demi Allah, saya saksikan Akang nyanyi nggak pakai teknik, tapi pakai hati. Ah itu aja. Saya punyanya itu. Iya, nyampe Kang tadi Kang, beneran ya. Dari pakai teknik tapi nggak dijiwai. Iya. Kang, Ya. di lagu tadi itu ada kata takut kan. Ya. Sebaiknya dekat sama Allah ini karena cinta apa karena takut kan? Ya. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang menghantarkan takut kepada Allah. Jadi konteksnya takut di sini takut kehilangan cintanya. Bukan takut karena dengan azabnya atau dengan ininya, tidak, tapi takut kehilangan kedekatannya. Bahasanya kalau Allah sudah mendekatkan kita diberi ruang untuk mendekat, berasa dekat. Kalau kemudian ada sedikit aja, nah itu takut. Gitu. Jadi bahasa di sini saya harus membahagiakan Allah. Bolehlah kau tinggalkan aku, hai mantan, tapi aku tidak akan menangis kecuali Allah telah meninggalkan cintanya dari diriku. Nah itu dia maksud Allah. Ya Allah, bener. Saya lagi mabok aja nih. Mabok cintanya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Betul, kan? Ya, itu kira-kira. Itu lagu judulnya Innalillahi apa gimana? Enggak. Judulnya di sini. Iya kan Akang tadi bilang begitu ya. Iya betul. Ya. Betul. Syairnya begitu diciptakan oleh dia. Iya. Kembali pada dia. Betul. Jadi konteks di sini di mana aja sih? Misalkan di sini di tempatnya podcastnya di doang nih. Di sini Namanya bunker. Bunker. Ya, emang dibuat tanah nih, karena nggak ada lagi lahan. Dari sini terus kemudian mendapatkan cahaya. Bekerja sama dengan Rumi Cafe. Nah, Terus kemudian ya di sini aku merasa tenang. Karena apa? Karena hati ini sudah sinari dengan cahaya, dengan nur. Nah, konteksnya ketika sudah hati menjadi terang, akal pun juga akan paham mana yang baik dan yang mana tidak baik. Karena sebenarnya manusia itu baik buruknya cahaya di sini apa nih Kang maksudnya? Cahaya di sini adalah ilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Betul. Karena seseorang kalau sudah dipahamkan dengan ilmu, tentu yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, nggak takut lagi dalam konteks menghadapi. Tapi tidak semua ilmu adalah cahaya ya. Kan? Betul. Ya artinya kecuali ilmu yang menghantarkan kepada kegelapan. Itu lain lagi. Al-Alim cahaya, Al-Alim yang maha berpengetahuan. Jadi ilmu adalah cahaya dan cahaya itu adalah nur. Betul. Nur itu tersimpan dalam intisari hati bernama qalbu. Iya. Jadi kalau ada orang ilmunya dari yang maha percaya, qalbunya itu hidup ya Kang. Iya, terang. Mampu melihat tadi ya. Betul. Yang baik dan yang bisa buruk. membedakan, bahkan bukan hanya baik dan buruk, tapi dia tahu mana yang baik dan mana yang lebih baik. Pilihannya ada dua, baik dan lebih baik. Tuh, jadi orang tuh yang kalbunya udah terang, jarang ngepoin status ya. IG orangnya. Kang bagus banget Kang. Tuh ilhamnya emang datang dari Allah. Tapi pada saat-saat bagaimana tuh Kang? Ya, karena kan Ini banyak pasti ya pemirsa Rumi Cafe yang ingin tahu ya gagasan, ide, konsep, ilham tuh gimana sih datangnya? Gitu. ya konteksnya kan memang dari hijrah sih awalnya kan. Karena udah di umur 35 sih saya sudah. Sekarang berapa umur sekarang? 53.
Oh, ya. 63. 35 tuh apa maksudnya? Udah hijrah, maksudnya Israel dia umur 35. udah meninggalkan urusan dunia. Saya mendirikan majelis zikir, membangun majelis zikir. Ya pokoknya dihina, difitnah, dicaci, dimaki, kemudian diperhiasan. Jangan tukang orang kan. Ya itu perhiasan. Artinya ya memang begitulah. Tapi ya karena memang Inasanya kawal faktar ya. Iya, Siapa yang membencimu dialah yang terputus. betul. Jadi konteksnya karena memang ada pemicu sih kan kenapa saya tuh harus pindah. Ya memang dari kecil saya suka dengan itu tadi hataman, dengan manakibah, kemudian dengan zikir khofi, zikir sil, itu udah dari dulu dari kecil. Jadi kalau orang lain Oh, jadi akang dulu anak pondok. iya gitu. Terus sempet akhirnya hijrah dulu ke kota besar. Ya, Terus darahnya sempat ke dunia. Iya. Akhirnya kembali lagi bertawaf darahnya ya. ya. Tapi setelah ditinggalkan ibu, karena nggak ada tempat lagi saya memberi. Wah, itu nih. Karena yang paling saya sayangi, yang paling kita. Jadi apa ibu tuh buat selain beliau punya rahim yang melahirkan orang seperti Kang Arif Budiman ini? Ibu itu cerminan Cerminan. hidup, ya artinya ibu juga cermin yang hidup. ya karena sabarnya, keteguhannya, perjuangannya itu membuat saya menjadi ingin selalu membahagiakan. Jadi kalau akan ngomong cerminan, suksesnya kita gimana kedekatan kita sama orang tua kita bernama ibu ya. Betul. Bahkan katanya Nuni, pemirsa Umi Cafe, kalau Anda berumah tangga, Anda ribut sama ibu, salah satu pasangan gak dekat gitu, itu indikasi bakal bercerai. Tapi kalau kokoh hubungan itu, kayaknya seperti ada pelindungnya. Ya, Kumaha kan? karena ibu segalanya bagi saya, segalanya juga pasti menggunting doanya. Saya harus membahagiakan ibu. Saya bahkan antar ibu belanja, masak. Ya ternyata ilmu-ilmu masak dulu ibu terpakai juga sama saya sekarang. Membahagiakan para jamaah. Kalau zikir yang masak saya. Maksudnya gimana Ya kalau kumpulan lagi ada kajian nih malam minggu zikir, pikiran, yang masak saya. Karena masak itu membahagiakan. Ya artinya, kenapa kan bisa begitu? ya entah kenapa emang tangan ini selalu ingin membahagiakan aja. Bahkan yang datang zikir itu nggak boleh ada bahasanya harus bagaimana. Saya harus memuliakan mereka. Nah itulah kan. Ya. Malu ya kita ya teman-teman ya. Kita kadang-kadang masih memikirkan besok makan pakai apa. Gitu ya. Terus kalau kita bikin pikiran tuh duitnya dari mana? Harus goal dulu proyek-proyeknya. Terima kasih Kang udah nyanyi. Sama-sama Kang. Kang nyanyi lagi dong Kang lagi lagu yang lain lah. Karena ini judulnya ini Syair Sufi. Ya. Ngomong-ngomong Kang, Ya. saya jadi keinget nih Kang, Syair Akang ini kan puitis penuh dengan makna cinta yang dalam. Ya. Ini kan ada Panji Sakti, ada Payung Teduh, anak-anak senja ya, anak-anak senja ya. Kang, udah saatnya nih sekarang Kang. Betul. Show di mana-mana bawa Rumi Cafe. Oh iya boleh. Dari satu kafe ke kafe. Harus. Saya juga Iya. mau mengaktifkan bandnya lagi. Gak usah band dulu Kang. Saya. Ini aja begini Oh, iya. enak kok. Ya. Siap. Kapan-kapan Panji Sakti juga harus kita wawancara ini tuh. kolaborasi dengan Kang Dik deh. Oh, waktu ntar meledak kan. Nah itu dia. Lebih baik sombong amat daripada kita minderan ya. Judulnya Mutiara Langka. Tentang apa tuh Kang Mutiara? Jadi Mutiara Langka ini saya menggambarkan, kalau saya menulis, saya menggambarkan Rasulullah. Kalau beliau itu kan mutiara yang langka. Nah, saking langkanya cuma hanya satu-satunya di dunia ini. Nah, kemudian para wali-wali Allah juga mutiara. Yang penerusnya juga. Ini juga nih karyawan-karyawan. Nah, Orang-orang entertain ini mutiara-mutiara langka juga nih. Ya, kayak Niko, Dodo, coba lagi tuh. Apaan ya? Farhan, ya. Bapak nih udah bikin kopi bagus banget. Luar biasa, makasih ya Pak ya. Nah, kita saksikan Mutiara Langka. ya. Saya mudah-mudahan gitarnya kalau salah itu gawe. Saya bukan pemain gitar sih, ya. Dimainkan. Oh iya. Jadi mungkin
satu syair akan terus kemudian Oke. membahas tentang syair ini. Ya. Kan? Oh belum. Ya kan. Ini asik yang orang Sunda gitu. Sama-sama Sunda. Sebut kan? Sunda kan? Sunda. Abdi teh ayeuna hayang hiji boneka. Benar. Tolong describe. Di setiap desahan nafasmu ada takdir yang Dia tetapkan. Mantap. Di setiap amal-amalmu kau jalankan dengan keikhlasan. Jika engkau mentaatinya, maka Dia akan memilihmu. Saya suka tuh kata takdir. Ya. Takdir bagi saya tuh ibarat orang sedang memanah diri kita. Jangan katakan kita pasti akan mati terkena busur panahnya sebelum kita mengangkat perisainya. Ya. Tapi kita diberikan akal, lalu kita angkat kardus dan tembus, lalu kita mati. Itulah kebodohan. Tapi kalau kita angkat perisai baja dan busur panah itu tetap melesat kena jantung kita, baru itu yang disebut takdir. Gimana kan? Konteksnya ya betul. Jadi takdir itu udah bukan lagi Kuasa kita. Iya, kuasa kita itu kuasa Allah dah. Kehendaknya. Konteksnya emang seperti kematian kan bahasanya udah takdir. Ada Maka musuh tadi di situ taat, Iya. Kenapa matinya? Kan kadang-kadang manusia kayak gitu ya. Serangan jantung. Pernah nggak kang nanya? Yang nyerang jantung siapa? Iya, benar juga. Emang yang bola serangan. Iya, ya, kadang-kadang kita suka nanya, matinya kenapa? Nah, Karena kepo apa? gitu kan. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ya. Bait berikutnya. Bait berikutnya. Ini kedua. Dalam perjalananmu ada amanah yang dikerjakan. Dalam setiap ujiannya kau hadapi dengan senyuman. Jika engkau mentaatinya, maka Dia akan mengajarimu. Setelah memilih, Dia diajarkan. Allah yang Dan ada amanah tadi. karena ada amanah tadi yang dijalankan, kemudian dikerjakannya, ada ujian, ada halangan, ada rintangan, ada hijab, Dia hadapi dengan senyum. Kalau kamu taat, kalau kamu tetap istiqomah, maka Dia akan diajarkan. Diajarkan yang lebih, insya Allah. Bahasanya kalau ya akan ada tingkatan-tingkatan bahasanya. Sampai betul-betul yang tadi Akang bilang ketika ikhlas itu makam yang sangat-sangat tinggi. Mukhlis, iya. Orang-orang yang ikhlas udah Sampai ada syair gini kan. Ikhlas itu ibarat buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. ya Artinya dia tidak senang lagi dipuja-puji. betul. Jadi ciri orang ikhlas tuh udah gak senang dipuja-puji gitu. Jangan mengharap pujian juga. Astagfirullah. Udah bagaikan matahari, dia menyinari tapi tidak meminta balasan. Yeah. Lanjutkan, Ya. lanjutkan. Kita selesaikan. Refnya, Hmm. bila kau meridoi, Dia akan meridhoinya. Jika Pulangkan tadi. Ada ridho, meridho itu gimana coba? Ya. Saya mau. radhiyallahu anhu. Bila kau meridhoi, Dia akan meridhoinya. Nah, gimana tuh Kang? Jika engkaunya tuh engkau siapa tuh Kang? Bila engkau meridhoi, Dia akan meridhoinya. Gimana ridho? Dianya itu Allah. Terus? Jika kita meridhoi dengan apapun yang datang, yang kita amanah yang kita jalankan, amal-amal yang kita lakukan dengan penuh dengan ketaatan, kemudian penuh dengan keikhlasan, kalau kita ridho menjalankannya, Allah pasti akan ridho.
kepada kita. Oh, soalnya pemirsa, saya kan tahunya ridho itu milik Allah gitu. Ya, karena bahasanya ketika Allah meridhoi kepada hambanya yang ridho kepadanya. Lanjut kan, paham sekarang. Kita sudah di penghujung nih ya. Jadi kita tuntaskan dulu sairnya. Yang kedua Yang setelah ridho. ya, jika kau menerima, dia akan melembutkannya. Bila engkau setia, dia akan merahmatinya. Jika engkau berdoa, dia akan mengabulkannya. Ya, paham. Engkaulah mutiara perhiasan langit dan bumi, semuanya mendatangimu, kau mohonkan ampunannya. Jika engkau mentaatinya, maka dia akan mencintaimu. Sahabat mutiara yang ada di samudra itu, orang-orang yang ingin mendapatinya, dia harus bertarung dengan hidup dan matinya. Dia tenggelam di kedalaman sehingga usia 40-nya ada yang tidak mendengar, ada yang matanya buta karena tekanan. Hanya ingin mendapatkan mutiara. Sementara mutiara yang menjadi mutiara itu adalah orang kerang yang selalu diterpa oleh pasir pantai dan dia mengikhlaskannya untuk menerima itu, lalu melalui begitu banyak perjalanan dia lama-lama mengeras menjadi mutiara. Dan mutiara yang dimaksud beliau adalah Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW. Kang, mutiara perjumpaan kita nih Kang, apa yang harus kita tekankan nih Kang? Ya. Syair, sufi, Sifa, Syafi, sama ya, syair, sufi menuntut hijrah kepada Allah. menuntun hijrah. Jadi hijrah itu harus dituntun kan. Harus ada guru, harus ada majelis-majelis ilmu yang menghantarkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Rumi Cafe bisa menjadi itu ya. Nah, insya Allah. Ya artinya dengan kita belajar, meskipun dengan yang masih yang wujud ya, konteksnya ini yang wujud ini kan bisa antara misalkan saya belajar sama Kang Dik doang, belajar sama Kang Kembali Kang. ya enggak lah. Contohnya Dengan saya belajar apapun, Mas. makan. Kemudian ada juga yang belajar dengan hakikat bahasa, tapi lewat perantaraan syariat seperti Imam Al-Ghazali dengan kitab-kitabnya. Oke lah, Imam Al-Ghazali kan secara zahir sudah nggak ada, tapi secara ilmu masih ada. Nah, artinya Iya. Abadi ya karena Insya ilmu. Allah. Begitupun juga kalau kita mau belajar dengan Rasulullah kan dengan hadis-hadisnya, dengan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh beliau. Jadi konteksnya meskipun kita tidak melihat jasadnya, tapi hatinya akan tersambung. Ya insya Allah dengan kita mencintai Rasulullah, insya Allah ini tersambung kok. Ya, Masya Ya. Allah, Masya Allah. Ya. Jadi untuk kita berjalan menuju jalan hijrah butuh seorang penuntun. Ya, Entah guru, kiai, kakakmu mungkin juga begitu, atau guru-guru kamu. Dan sejatinya pedoman itu adalah Al-Quran itu sendiri. Betul. Dan tentunya sunnahnya betul. dari Rasulullah. Jadi jangan coba menafsir sendirilah, karena iblis juga bermain di situ. Dan ini sebuah lagu terakhir, Kang, sempurnakan Kang. Udah nggak dikat-kat lagi. Jangan lupa Rumi Cafe untuk subscribe, like, share, and comment. Ya, karena itu semua kita butuhkan untuk kita introspeksi. Ya. Kalau mau kritik silakan. Ya, ujian hanya milik Allah. Tadi saya cuma bercanda doang kok. Cuma jangan dengan keadaan marah. Ya. Beda pendapat itu harus mulai kita dewasa. Apa juga kan? Cinta abadi. Kang, terima kasihnya sudah hadir di Rumi Cafe. Saya terima kasih Kang Dik. Nyanyinya enak gak di sini? Hah? Enak. Enak banget. Enak ya? Ini studio. Sayanya aja yang bukan penyanyi sih, maksudnya pas-pasan lah. Sudah Kang, sejatinya kita kan
Mau jadi kameramen nggak penting kan, mau jadi director nggak penting kan, yang paling penting kita nyampaikan kepada Allah ya. Nah itu dia Ya. yang paling penting itu. Terima kasih semuanya, seluruh kru kerabat kerja Rumi Cafe yang bertugas ya. Inilah dia Kang Ari Budiman dengan syairnya Cinta Abadi. Saling memaafkan dan saling mendoakan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta abadi selamanya. Cinta abadi. Rasa cinta padamu dalam hidupku, api cinta imanku dalam jiwaku, takkan terpadamkan oleh cinta dunia. Ku sibukkan mulutku sebut namanya, ku pandangi semua kebesarannya. Ku semakin bersyukur atas karunia-Nya. Oh, Kau yang menciptakan semua, Kau yang menghidupkan kita dengan kasih sayang, dengan cinta yang sesungguhnya. Kau yang membuatku hidup, Kau yang mengajarkan cinta, cinta sesungguhnya yang kan abadi.